Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat semuanya ya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas sebuah topik atau sebuah konsep yang terkait dengan profit konsisten. Oke. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang masih bergelut di dunia trading ya, yang belum profit konsisten, maka video ini sangat cocok untuk kalian ikuti. Karena akan sangat bermanfaat sekali kalau menurut pribadi saya ya buat perkembangan teman-teman dalam trading ya, khususnya yang ingin mencapai profit konsisten. Karena kalau trading, ngapain kita trading terus tapi nggak profit ya, profitnya loss lagi, profitnya loss lagi, jadi nggak konsisten. Jadi ya sama saja kita buang-buang waktu, buang-buang tenaga, oke, buang-buang uang, oke. Itu yang terakhir, oke. Nah, lebih baik teman-teman menuju sebuah tujuan, yaitu tujuannya ya trading ya profit konsisten. Oke. Nah, dulu saya seperti itu, saya membatasi 5 tahun ya. Kalau 2 tahun lagi saya tidak merasakan profit konsisten, maka saya akan selesai di dunia trading. Oke. Tapi ternyata sekarang saya merasakan walaupun dalam skala yang kecil. Oke, tidak apa-apa. Berarti ini ada sebuah gambaran tentang apa yang saya tanyakan dulu, profit konsisten itu ada apa enggak gitu ya. Oke, biar nggak ngelantur teman-teman, sekarang kita akan bahas apa yang sudah saya tuliskan di sini. Oke, ini tujuan kita, visi kita, profit konsisten. Oke, ini ibarat kita di sini, kemudian profit konsisten ada di sini. Oke, dalam imajinasi. Oke. Nah, di sini kita harus menemukan jalan ke sini, teman-teman ya. Tapi ini kalau dalam imajinasi nggak bisa, ya kan? Ya, ini tetap di sini, kita tetap di sini, dia profit konsisten tetap di sini, ya kan? Jadi gimana caranya? Ya caranya harus muter gini, teman-teman. Ya, terus kita meningkatkan skala frekuensi kita. Oke. Frekuensi dan apalah itu namanya, vibrasi kayak gitu. Nah, akhirnya kita sampai ya di sini, ya kan? Tapi jalannya kalian lihat, ini harus muter ke sini, ke sini. Ya, ini kayak saringan ya. Oke, teman-teman. Itu sekedar bercanda aja ya. Oke, jadi konsepnya kayak gini teman-teman. Jadi nggak bisa lurus ya. Menurut saya sih ya. Ya ini kan analogi aja. Oke, jadi kalau gini gampang banget ya. Ya udah, profit konsisten bisa. Ya udah kan gitu. Instan ya. Jadi prinsipnya di sini adalah nggak ada yang instan, nggak ada yang cepat. Oke. Semua butuh lika-liku, proses. Oke. Nah, akhirnya sampai di sini. Walaupun mungkin saya masih di sini ya, masih di agak nipis-nipis dikit ya. Belum di luar itu ya. Tapi yang jelas udah sampai di ya tangga terakhir mungkin dari apa yang saya tanyakan dulu, apa yang saya impikan dulu. Wah, bisa nih kayak gitu. Oke. Oke, sekarang penjelasan ini akan saya jelaskan berdasarkan sekali lagi apa yang saya alami, apa yang menurut saya harus saya omongkan di sini ya. Jadi buat teman-teman yang tidak sejalan ya mohon maaf ya. Tapi buat teman-teman yang sejalan mungkin ini akan bisa membantu karir teman-teman ke depannya, khususnya yang sudah bergelut di dunia trading dalam ya mungkin jangka waktu lama, ada yang baru ya. Ya, mudah-mudahan aja teman-teman ini sejalan dengan teman-teman ya. Karena kita kan berbeda-beda dalam frekuensi dan vibrasi masing-masing. Oke, yang pertama yang diperlukan agar kita bisa profit konsisten adalah kesadaran, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus sadar dulu profit konsisten itu ada apa tidak ya. Teman-teman di dalam kesadaran teman-teman harus percaya. Nah, kesadaran ini kalau dijelaskan ini dalam ya, karena ini berhubungan dengan yang namanya belief system ya. Jadi di dalam diri kita itu ada belief system. Nah, kalau teman-teman di sini sekarang kalau saya tanya, profit konsisten itu ada apa enggak? Kalau jawaban teman-teman enggak ada, berarti teman-teman enggak akan bisa profit konsisten. Jadi kalau teman-teman jawab enggak ada, kemudian teman-teman trading, jadi teman-teman ngapain trading? Ya kan? Ngapain? Lebih baik cari usaha yang lain untuk mencari apa yang teman-teman impikan. Oke? Ya, itu saran saya. Berarti kesadaran harus dibangun ya. Kesadaran itu harus ada.
Nah, di kesadaran ini ada lagi levelnya teman-teman ya. Kayak range-nya itu ada, rate-nya dari 0 sampai 100 ya. Ada yang ya mungkin 30, oke. Ada yang 50, 50-50, percaya nggak? Percaya nggak? Kayak gitu. Kemudian ada yang 70, mungkin orang ini ya sudah punya sedikit skill, sudah melihat orang yang profit konsisten. Kalau di Indonesia ya yang saya tahu yang di YouTube ya, karena kalau nggak di YouTube kan saya tahu dari mana, saya nggak tahu juga ya. Itu ya seperti JP77 ya kan, ya udah profit konsisten. Kemudian ya para legendnya ya, di sana kan datanya ada, trade-nya mereka ada, berarti itulah profit konsisten. Jadi profit konsisten itu ada, maka belief system mereka, kesadaran mereka bisa sedikit terbangun ya, ada gitu. Jadi kalau sudah bilang ada, berarti harus ada jalannya. Kalau di sini mereka bisa, berarti ada jalannya. Nah, itulah yang akan saya ceritakan di sini, tetapi berdasarkan sekali lagi pemahaman saya, oke. Karena saya tidak berguru langsung kepada JP77 ya, tetapi saya sering mendengarkan dia, oke. Mendengarkan di video aja, dan juga dari orang lain yang saya rasa dia sudah profit konsisten ya, karena dari omongannya itu akan terlihat. Oke teman-teman, nah itu dia kesadaran. Jadi teman-teman kesadarannya di mana? Di 70 kah? Di 80? Atau di 100? Percaya banget gitu ya. Oke, tapi kalau di 100 ini biasanya dia dekat dengan orang yang sudah punya data ya. Datanya ada, kemudian ini caranya, maka dia 100% ya udah percaya. Jadi tergantung sekarang kesadaran udah ada. Kalau kesadaran udah ada ya niat sekarang. Ini mau di sini apa enggak? Mau profit konsisten apa enggak? Kan gitu aja, ya kan? Kalau niatnya enggak ada berarti kesadarannya enggak ada atau masih kurang, ya kan? Masih kurang bukti atau ya kita enggak tahu lah, oke? Karena kesadaran itu kompleks. Oke, setelah kesadaran ada, maka teman-teman berdasarkan yang saya lakukan, teman-teman perlu skill. Oke. Di sini ada step-step yang harus dilewati. Istilahnya kalau di trading ini ada resisten. Dan teman-teman harus trend di sini ya. Harus trending, jangan ranging. Ya. Tapi kalau di skill ini biasanya kalau kesadaran dari awal tidak ada, maka di skill ini akan dia ranging. Oke. Nah, ini kan hampir sama. Apa yang terjadi di market terjadi di kehidupan kita, ya kan? Nah, itu dia. Oke. Contohnya dari skill ini, teman-teman, oke, kesadaran nggak ada sih. Artinya kalau kesadaran nggak ada, berarti teman-teman nggak berpikir ini di awal, oke? Tidak berpikir adanya profit konsisten. Tapi teman-teman berpikir apa? Berpikir uang, ya, profit, oke? Kata konsistennya nggak ada gitu ya. Jadi profit. Kalau profit ya lawannya ya loss ya. Kalau teman-teman profit ya loss ada. Ya kalau ada konsisten yang mengikat berarti nggak ada loss, ya kan? Ya kayak gitu analoginya. Berarti kalau udah di sini ya ini pemula dan trader rata-rata itu ada di mindset uang dan profit. Oke. Mereka nggak akan kalau ada profit kecil mereka nggak akan menghiraukan ya, karena mereka maunya jutaan, ratusan juta, miliaran gitu. Oke. Jadi itu sudah kesadaran yang salah sejak awal ya. Itu yang saya sadari, oke. Kesadaran yang salah sejak awal. Nah, di skill ini apa yang terjadi? Teman-teman di sini akan belajar. Belajarnya di mana? Di Google, oke. Nah, Mbah Google itu banyak sekali informasinya. Jadi teman-teman akan berguru dari satu perguruan ke perguruan lainnya ya. Ini banyak sekali, ada teknik ini, teknik A, B, C, D, E, oke. Kemudian dari price action, ada engulfing, morningstar. Semuanya akan teman-teman libas ya. Kemudian dari indikator, semuanya teman-teman pakai. Digabungkan semua, oke. Jadi terbayanglah bagaimana di sini ada yang namanya data yang tidak beraturan ya. Tapi data itu penting sebenarnya ya. Oke. Nah, itulah di skill. Nah, teman-teman paham kan gimana maksud saya di teman-teman mencari skill ya.
menembus resisten atau barrier di sini, barrier skill. Oke. Kemudian katakanlah teman-teman, oke, udah berapa tahun di sini? Mungkin 1-2 tahun. Karena kesadaran nggak terbentuk, ya skill ada tentunya. Teman-teman kalau belajar di Google ya ada skillnya, ya kan? Tapi belum tentu konsisten, ya kan, masih ranging di sini nih. Karena kenapa? Ya kalau membentuk tren harus ranging dulu, ya kan? Harus konsolidasi dulu. Harus ada balancing dulu. Apa istilahnya itu dalam trading? Keseimbangan, ya. Kayak gitu. Oke, sekarang skill udah jalan, ya kan? Teman-teman udah lewat. Oke, saya punya skill nih, tapi kenapa ya saya belum profit konsisten ya? Gitu ya. Nah, ini apa yang saya sadari? Berdasarkan pengalaman ini ya. Saya nggak melihat dari orang lain ya. Saya melihat dari pengalaman saya sendiri. Oke. Berarti skill ada nih, tapi masih ranging ya. Loss profit, loss profit, loss profit. Ya, kekurangannya di mana? Nih, teman-teman ya, disiplin. Nah, sekarang baru teman-teman masuk disiplin. Nah, di skill ini, di loss profit ini juga terlibat emotion, ya kan? Ini nggak bisa langsung nih. Nggak bisa. Dua-duanya harus seimbang. Katakanlah di sini skill, ya kan? Teman-teman punya skill. Oke, teman-teman emosinya harus stabil. Ya udah teman-teman meditasi, ya kan? Emosinya udah stabil banget nih. Udah bisa mengontrol kayak gitu. Tapi bener nggak bisa mengontrol ya? Saya juga nggak tahu nih ya. Misalkan teman-teman kalau loss 3 kali, walaupun teman-teman sudah praktisi meditasi, apakah bisa profit konsisten? Nah, itu dia pertanyaannya. Saya nggak tahu ya. Tapi menurut saya, kalau emotion saja dia tidak bisa, ya kan? Karena skill nggak ada. Oke. Jadi intinya mereka harus bekerja sama. Oke. Kemudian disiplin ini apa sih? Ya kan? Sekarang kita masuk ke disiplin. Karena skill udah lewat, ya kan? Disiplin. Nah, di sini disiplin ini terkait dengan disiplin money management, disiplin trading, disiplin penggunaan dana, modal, ya. Nah, di sini lagi nih di tes lagi nih, oke. Bener nggak sampai di profit konsisten apa enggak nih, gitu ya. Nah, kayak gitulah cerita singkatnya, oke. Jadi disiplin itu ya ini akan tergambar di jurnal teman-teman sekalian ya. Oke. Karena disiplin ini ya bisa direcord seperti itu. Data harus terrecord. Kemudian berapa trade yang harus teman-teman lakukan, apa hal yang tidak boleh dilakukan, ya itu di disiplin ini. Nah, di sanalah kalau menurut saya, kalau ini udah lewat disiplin ya. Ya teman-teman tahulah kata disiplin ini kan udah sering banget dari SD ya. Disiplin itu yang mana, gimana maksudnya? Oke. Ya kalau di trading ya disiplin trading itu. Ada yang bilang ya plan your trade, trade your plan. Oke, kayak gitu. Nah, kemudian setelah disiplin ini barulah di sini emotion akan menyesuaikan, teman-teman ya. Itu menurut saya. Menurut teman-teman ya nggak tahu. Siapa tahu aja teman-teman akan melewati hal ini dan profit konsisten. Jadi teman-teman bisa bercerita kepada yang lainnya. Setelah disiplin ini jalan, maka disiplin ini juga perlu kesadaran, ya kan? Nah, kesadaran terhadap disiplin, kesadaran terhadap skill. Karena ini pondasi. Nah, di sanalah emotion ini ya mengikuti menurut saya. Ya nggak dikontrol juga. Karena dikontrol nggak mungkin. Gimana emotion dikontrol, ya kan? Mereka itu selalu ada. Sekarang pun ada rasa takut, rasa emosi. Kalau marah ya tetap marah gitu. Tapi kalau berkaitan dengan disiplin ini, kalau udah kayak menyatu gitu ya sudah, dia mengikuti, emotion ini mengikuti, dia stabil. Kenapa dia stabil? Karena kita kontrolnya di disiplin bukan di emotion, ya kan? Gitu. Kalau kita kontrolnya di emotion ya gimana kontrol ya? Kalau udah marah ya pasti marah juga, ya kan? Tapi kontrolnya di disiplin. Kalau menurut saya controllingnya di sini, di tindakan kita. Nah, ini perlu kesadaran, ya kan? Kayak gitu. Jadi emotion ini ya kayak byproduct aja dari disiplin. Dia ngikut, ya kan? Disiplinnya begini, maka dia akan ngikut, emotionnya juga gitu, ya kan? Jadi secara tidak langsung skill dan disiplin ini yang kayak
mengkontrol emotion ya, atau menyeimbangkannya, kayak gitulah ya kan. Nah, di sanalah kesadaran juga diperlukan. Oke. Nah, ketika udah sampai fase ini ya kita tahu, oh ternyata dengan adanya disiplin dan skill, emotion kita ya nggak terlalu barbar gitu ya. Tanpa adanya disiplin ya kita akan trade 1 2 3 loss semua. Ya udah, trade selanjutnya ini wah udah nggak karuan nih, ya kan? Kenapa? Karena disiplin nggak ada. Oke. Nah, masalahnya disiplin itu skill ya, emotion juga ya skill ya. Nah, dari sanalah bisa meningkat teman-teman ke yang namanya profit konsisten. Oke. Kalau saya di emotion ini nggak terlalu banyak sih menurut saya. Karena saya udah, kalau menurut saya ya di sini aja. Ini yang membite up emotion ini sejalan dengan disiplin ini. Tapi ya diperlukan kesadaran. Nah, kesadaran itu dibentuk dari ya mendengarkan video kayak gini, kayak gitu. Kemudian melakukan apa yang pro trader sudah lakukan. Artinya saya melihat orang yang sudah saya rasa ya profit konsisten gitu. Jadi apa yang dia katakan, apa yang dia nasihatnya dia ya ikuti aja itu, berdasarkan dari keinginan atau niat kita. Contohnya ya, kalau misalkan ada saran lakukan trade seminimal mungkin ya, tapi seefektif mungkin. Jadi nggak usah lakukan trade 100 trade per hari, nggak usah 50 trade per hari, nggak usah. Saya lakukan 3 trade ya, teman-teman terserah 3 trade, tapi trade ini harus ada feedback ya, harus direcord semua agar bisa dipelajari di belakang, oke? Atau bisa direview di belakang. Nah, dari feedback inilah, kalau sudah konsisten di sini, artinya disiplin, maka kita akan bisa melihat diri kita ada di posisi mana dalam trading. Skillnya yang kurang, yang mana kurang skill ya, di sini akan saling mengisi kayak gitu ya. Skill di sini akan kita ketahui ketika udah disiplin, skill kita seberapa sih gitu ya. Gitu. Oke, kemudian dari semua ini akan mengcover ini semua, dan akhirnya kita bisa profit konsisten berdasarkan data yang tersaji, ya kan? Dan ini base-nya bulanan. Nah, untuk skill dan disiplin sendiri itu basisnya harian. Jadi setiap hari harus melakukan disiplin. Oke. Disiplin trading. Nah, itu yang akan saya ajarkan di kelas kalau teman-teman mau lebih detail tentang hal ini. Oke. Itu dia. Nah, dulu saya membuat ebook juga pernah ya, tetapi saya tidak mengajari orang. Kenapa? Karena saya masih ada di fase ini. Jadi saya masih belum bisa ke sini. Gimana saya bisa menceritakan bahwa emotion ini akan dikendalikan oleh disiplin itu sendiri, ya kan? Karena kita tidak bisa secara langsung mengendalikan emosi itu. Oke. Nah, teman-teman coba sekarang alami atau rasakan. Siapa tahu apa yang saya katakan ini sejalan dengan teman-teman ya, mudah-mudahan aja. Oke. Nah, itu dia teman-teman tentang profit konsisten. Fondasi-fondasinya yaitu emotion, disiplin, skill, dan paling penting adalah kesadaran. Nah, kesadaran ini adalah perception ya. Ya, cara pandangnya gimana gitu. Oke, itu dia teman-teman. Ini sudah 19 menit ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Saya ucapkan salam trader.